Bismillahirrahmanirrahim. Al-maslahah al-mursalah. Al-maslahatul mursalatu ayil manfa'ah al-mutlaqah. Wa fi istilahil usuliyyin hiya al-wasfu alladhi yulaimu tasarrufati syar'i wa maqasidahu walakin lam yashhad lahu dalilun muayyanun min asy-syar'i bil i'tibari aw al-ilgha'i wa yahsulu min ribtil hukmi bihi jalbu maslahatin aw daf'u mafsadatin 'anil nasi kal maslahatil lati ra'aha as-sahabatu fi jam'il mushafi wa ittikhadud dawawin was-sujun wa shaqqun nuqud aw shakkin wa ittikhadud dawawin was-sujun wa shakkin nuqud wa ibqa'il aradi az-zira'iyah allati fatahuha bi yadi ahliha wa wad'al kharaji 'alayha. Maslahah mursalah sama dengan atau alias manfaat yang mutlak. Manfaat yang mutlak itu artinya manfaat yang tidak terbatas ukurannya atau jenisnya. Menurut istilah ahli usul fikih, maslahah mursalah artinya ketentuan atau sifat yang sesuai dengan tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan syariat, tetapi tidak ada dalil yang spesifik atau tertentu dari syariat untuk menganggap maslahat atau mengabaikan maslahat tadi. Dari situ kemudian dari terikatnya atau keterkaitan hukum dengan sifat atau ketentuan tadi dihasilkan perolehan manfaat atau pencegahan kerusakan dari diri manusia. Maksudnya begini. Jadi maslahah mursalah itu artinya ketentuan atau sifat apa saja yang sifat atau ketentuan ini cocok atau sesuai dengan tindakan-tindakan dan juga tujuan-tujuan syariat. Meskipun ketentuan atau sifat yang cocok tadi, yang cocok dengan tindakan dan tujuan syariat tadi itu tidak ada dalil spesifik dari syariat yaitu Al-Quran dan Sunnah mengenai kemaslahatan tadi. Dalam hal apa? Dalam hal apakah maslahat itu dibiarkan atau maslahat itu kemudian dianggap oleh syariat? Ya diam saja. Seperti kata al-mursal itu kan artinya tertiup angin. Artinya tertiup angin itu artinya itu tidak cenderung ke arah apakah dibolehkan ataukah diabaikan menurut syariat. Karena di syariat sendiri maslahat yang dimaksud itu tidak secara spesifik tertulis dalam tanda petik. Nah, dari perolehan dari keterkaitan hukum dengan maslahat ini diperoleh atau sifat ini diperoleh perolehan maslahat atau juga pencegahan kerusakan dari manusia, seperti maslahat yang dianggap oleh sahabat dalam mengumpulkan mushaf, atau juga pembentukan dewan-dewan atau juga penjara. Itu semua tidak ada dalil spesifik yang menunjukkan hal tersebut. Seperti membukukan atau mengumpulkan mushaf itu kan tidak ada dalilnya secara spesifik untuk dikumpulkan, tapi sahabat melihat itu, dan juga tidak ada dalil yang mengabaikan bahwa tidak ada larangannya, kira-kira begitu. Begitu juga pembentukan dewan-dewan dalam pemerintahan, itu tidak ada dalil spesifik tentang pembentukan dewan. Dan juga wasokin pencatatan transaksi atau pencatatan dokumen-dokumen misalnya, atau pendokumentasian catatan keuangan, dan juga penetapan tanah-tanah pertanian yang dibebaskan. Itu tidak ada dalil spesifik untuk kemudian dari syariat itu mengabaikan atau menganggapnya sebagai sebuah maslahat dari tinjauan teks tadi.
Anwa'ul masalih al-mu'tabarah. Idza kanat al-masalihu asasan li ba'd al-ahkam syar'iyyati wa dalla dalilun ala i'tibariha 'ilalan lil ahkami summiyatil masalihul mu'tabaru syar'an. Summiyat al-masalih al-mu'tabarah al-masalih al-mu'tabarah syar'an wa hiya dzatu maratibi thalathin. Jika maslahat itu merupakan prinsip bagi sebagian hukum syariat dan ada dalil yang menganggap maslahat itu sebagai hukum melalui beberapa ilat, ya, maka kemaslahatan tersebut dinamakan masalih yang mu'tabarah, masalah yang dianggap. Artinya jika maslahat itu memang ada dalilnya dan juga argumentasinya terhadap sebuah hukum, maka maslahat itu dianggap maslahat mu'tabarah. Yang maslahat mu'tabarah ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ad-daruriyat, wa hiya allati yatawaqqafu 'alaiha hayatun nasi ad-diniyah wa dunyawiyah, haitsu idza faqidat ikhtallatil hayatu fid dunya wa da'an na'imu wa halal 'iqabu fil akhirah. Mithlu hifdzil maqasidil khamsi al-kulliyati ad-daruriyah, wa hiya hifdzud dini wan nafsi wal aqli wan nasbi atau wan nasli wal mal. Wal awwalu syuri'a lahul jihadu wa qatlul murtaddin. Wa tsani wa huwa hifdzu hayatin nasi syuri'a lahul qisasu minal qatili al-'amid. Wa tsalits wa huwa hifdzul aqli syuri'a lahu al-haddu 'ala syaribil khamri. Wa rabi' wa huwa hifdzun nasabi syuri'a lahu hadduz zina wa haddul qadhafi. Wal akhir syuri'a lahu tahrimus sariqati wa qat'u yadis sariqi. Fakullun minal i'tida'i 'ala ad-dini wal qatlil 'amdi wa syurbil muskiri wal qadhafi waz zina wasfun munasibun yuhaqqiqu maslahatan wa huwa mu'tabarun syar'an, wa hadha huwa al-munasib al-mu'athir awil mulaim ala hasbi naw'i i'tibari syar'i lahu. Yang pertama, tingkatan maslahat yang paling tinggi adalah daruriyah, yaitu sesuatu yang manusia itu sangat bergantung pada hal ini, baik dalam konteks diniyah, agama, wa dunyawiyah, dan juga dunia, yang sekiranya jika salah satu dari aspek daruriyat ini hilang di dunia, maka orang yang kehilangan aspek itu akan hidupnya terancam, bahkan sampai nyawanya terancam. Dan juga wadu'an na'im, kalau di akhirat kenikmatannya hilang dan juga mendapatkan atau memperoleh siksa di akhirat. Seperti memelihara 5 tujuan universal yang prinsip atau daruriyah, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, dan juga jiwa, nafas, akal, nasab, wal mal, harta. Yang pertama, dalam konteks memelihara agama, yaitu disyariatkan jihad dan juga memerangi orang-orang murtad. Dalam konteks terdahulu misalnya, jihad ini atau memelihara agama ini ya cocok karena waktu itu era-era konfrontasi antara orang Islam dengan orang non-Muslim. Kalau kita melihat konteks sekarang, memelihara agama artinya dalam ranah yang paling sederhana, yaitu bagaimana nilai-nilai agama itu diterapkan atau diintrodusir ke dalam, pertama, diri kita, keluarga kita, kerabat kita, lingkungan kita, dan juga nanti dalam sistem dalam kehidupan berwarga negara. Artinya memelihara agama itu bukan cuma hal yang sifatnya konfrontatif, yaitu serang-serangan atau memerangi orang murtad, tapi jihad juga dimaknai bahwa upaya untuk menanamkan nilai-nilai agama itu ada di diri kita dan orang-orang terdekat kita khususnya. Yang kedua yaitu hifdzun nafas, yaitu memelihara kehidupan manusia. Oleh sebab itu disyariatkan qisas,
bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Ini lagi-lagi konteksnya adalah ketika konteks hukuman itu dijatuhkan ketika terjadi pembunuhan. Karena orang yang membunuh dengan sengaja itu kan berarti dia menghinakan nyawa. Maka disyariatkan qisas bagi orang yang sudah membunuh dengan sengaja. Dalam konteks sekarang, memelihara jiwa itu ya artinya orang itu, jiwa itu kan konteksnya luas, cakupannya luas. Orang yang gaya hidupnya sehat juga memelihara jiwa. Orang sekolah atau melakukan penelitian kesehatan juga memelihara jiwa. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan jiwa manusia, baik secara individual maupun komunal, apalagi institusi, upaya-upaya tadi ya dalam rangka memelihara jiwa, pendirian rumah sakit, klinik, kepemilikan alat-alat kesehatan di rumah, obat-obatan dan seterusnya, itu juga memelihara jiwa. Dalam konteks kita modern, di dunia modern ini yang seperti itu. Yang ketiga, wasalisu hifdzul aqli, memelihara akal, yaitu disyariatkanlah hukuman bagi orang yang minum khamr. Ya, ini lagi-lagi soal hukuman. Nah, dalam konteks sekarang, memelihara akal artinya bagaimana hidup kita itu, aktivitas kita itu menopang pemeliharaan akal kita. Dalam dunia modern berarti aktivitas pendidikan adalah aktivitas pemeliharaan akal. Oleh sebab itu didirikanlah institusi-institusi pendidikan, baik itu oleh negara maupun swasta atau masyarakat sipil, dan juga aktivitas-aktivitas lain. Kalau di zaman sekarang pencegahan untuk menjaga akal ya artinya pelarangan game online secara masif, dalam artian game online yang berlebihan di lingkungan kita. Mungkin game online itu boleh, tapi jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan lama, itu juga merusak akal. Artinya larangan-larangan tertentu yang terhadap perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku di manusia modern ini yang punya potensi untuk menghilangkan akal manusia atau meminimalisir fungsi akal atau otak, yaitu dalam rangka hifdzul aql. Yang keempat, hifdzun nasab, memelihara nasab. Oleh sebab itu disyariatkan larangan berzina dan larangan qadzaf, tuduhan terhadap orang yang berzina. Jadi jika orang berzina itu ya nanti di had seperti di dalam surah An-Nur itu. Begitu juga qadzaf, yaitu ketika seorang menuduh orang yang berzina dan jika tidak terbukti maka yang menuduh itu ya dihukum oleh syariat. Nah, dalam konteks modern lagi-lagi memelihara nasab itu artinya orang itu melakukan hal-hal yang bisa menjaga kesehatan reproduksi mereka, kesehatan seksual. Dalam konteks sekarang anak-anak itu perlu diajari misalnya pencegahan terhadap perilaku seksual menyimpang, maraknya LGBT dan lain-lain. Itu juga bagi kita umat Islam khususnya melarang hal seperti itu juga dalam rangka memelihara nasab, ya kan. Kemudian pengenalan tanda-tanda vital atau juga pengenalan alat-alat atau kesehatan seksual itu dari dini, itu juga bentuk pencegahan dan juga bentuk pemeliharaan terhadap akal, terhadap keturunan yang baik. Yang terakhir, hifdzul mal, itu memelihara harta di sini adalah mengharamkan mencuri dan memotong tangan pencuri. Di dunia modern artinya sistem ekonomi dan keuangan itu bagaimana dibuat untuk meminimalisir terjadinya pencurian, dan juga undang-undangnya haruslah ketat untuk menghukum orang-orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan, baik itu money laundering, pencucian uang, korupsi, dan seterusnya. Itu semua jika itu dibuat secara dengan sistem yang baik, maka harta itu terpelihara. Begitu juga edukasi finansial, itu juga dalam rangka memelihara harta. Misalnya bagi anak-anak muda yang sudah punya penghasilan atau belum punya penghasilan,
itu edukasi untuk menabung. Begitu juga untuk yang sudah punya penghasilan. Bagi keluarga-keluarga muda juga harus ada edukasi tentang bagaimana manajemen keuangan dan seterusnya. Itu juga dalam upaya untuk memelihara harta atau materi. Semua itu upaya-upaya tadi wasfun munasibun yuhaqqiqu maslahatan. Sifat atau ketentuan yang punya hubungan atau keterkaitan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dan ini dianggap oleh syariat ini adalah sesuatu yang cocok, yang sesuai berdasarkan macam-macam kemanfaatan yang ditimbang atau dianggap oleh syariat. Yang kedua al-hajiyat, yaitu kalau tadi itu ad-daruriyat itu adalah yang pokok, yang primer. Yang kedua al-hajiyat yang sekunder. Wa hiya allati yahtajun nasu ilaiha li raf'il haraji anhum faqat haitsu idza faqidat waqa'a an-nasu fi ad-dayqi wal haraji duna an takhtalla al-hayat wa qad syara'a laha syar'u anwa'al muamalati min bai'in wa syira'in wa ijarin wa anwa'ir rukhasi min qasri sholati wa jam'iha lil musafir. Yang kedua adalah hajat sekunder, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka menghilangkan kesulitan semata. Yakni ketika salah satu atau ketika aspek ini tidak dimiliki oleh manusia, manusia akan berada dalam kesempitan dan kesulitan, tapi tidak sampai mengancam kehidupan mereka. Oleh sebab itu syariat sudah membuat beberapa aturan, misalnya dalam hal muamalat seperti jual beli, kemudian sewa menyewa, dan juga berbagai macam rukhsah atau dispensasi seperti qashar dan jamak salat bagi musafir, dan juga wa ibahatil fitri fi Ramadan lil hamil wal murdi' wal marid, yaitu kebolehan berbuka bagi orang hamil, orang menyusui, dan orang sakit di bulan Ramadan. Wa suqutis sholati 'alal haidi wan nifasai, dan gugurnya salat bagi orang yang haid dan nifas. Wal mashi 'alal khuffain, mengusap khuf dua, yaitu semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit. Wa tazwijis shaghirah bil kuf'i min qibali waliyah, dan juga menikahkan perempuan kecil yang sudah memenuhi kafaah dari sisi walinya. Wa hadhihi kulluha awsafun munasibatun lil ahkamil muqarrarati laha. Ini semua adalah sifat-sifat yang punya hubungan terhadap hukum-hukum yang ditetapkan. Artinya begini, hajiyah ini kalaupun orang tidak melakukannya tidak masalah, tapi orang berpotensi besar akan kesulitan walaupun tidak sampai mengancam nyawa. Contoh orang qashar sholat dan jamak sholat. Andai kata mereka pun tidak qashar dan jamak sholat, boleh-boleh saja atau hukumnya juga mubah. Tetapi akan kerepotan jika orang harus terburu-buru nanti sampai lokasi atau tempat tujuan harus sholat tepat waktu. Ya tidak masalah. Tapi berkat melakukan sesuatu yang mubah ini, manusia khususnya umat Islam itu terpenuhi kebutuhannya untuk beribadah. Begitu juga aturan-aturan dalam jual beli itu juga sangat memudahkan manusia. Intinya hajat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan. Atau misalnya juga orang yang puasa Ramadan, kalau dia hamil, bolehkah dia berbuka karena nggak kuat? Yang nanti sudah diatur dalam kitab-kitab fikih soal ketentuan bagaimana yang hamil, yang menyusui itu apakah nanti berfidyah atau tidak, dan seterusnya, itu ada aturannya. Tapi itu semua pada dasarnya untuk menghilangkan kesulitan. Boleh nggak mereka nggak buka puasa? Boleh, asal kuat. Tapi kekuatan itu kan nanti tergantung kondisi masing-masing yang bisa jadi orang berbeda. Makanya opsinya adalah ibahah. Kita melakukan sesuatu yang mubah demi terhindarnya sesuatu yang merusak. Itu luar biasa syariat itu. Sesuatu yang mubah bisa menjadi solusi untuk menghindarkan sesuatu yang berpotensi merusak atau membinasakan tubuh kita. Itu semua ada kaitannya dengan hukum-hukum yang nanti disyariatkan. Yang ketiga tahsinat, yaitu komplementer atau tersier.
Wahyal masalihul lati yuqsadu bihal akhdhu bi mahasinil adati wa makarimil akhlaqi mislu taharati lis salawati wat tazayyini bil libasi wat tibi wa tahrimi khaba'ithil mat'umati wal amri bir rifqi wal ihsani wa siyanatil mar'ati 'an mubasharati 'aqdi zawajiha wa tazwijil waliyilah, yaitu maslahat-maslahat yang tujuannya adalah untuk memperindah kebiasaan dan juga memperindah akhlak, seperti bersuci untuk sholat, kemudian mengenakan pakaian yang wangi, yang bagus untuk berhias dan juga wangi-wangi, keharam atau pengharaman makan makanan yang buruk, perintah untuk lemah lembut dan berbuat baik, dan juga menjaga perempuan dari wasyanatil mar'ati an mubasyarati aqdi zawajnya, dari keberlangsungan akad pernikahannya dan menikahkan wali atas dirinya dan seterusnya. Wa ya aidan awsafun munasibatun li ahkamiha al-masyru'ah. Ini semua sifat-sifat yang berkaitan pada hukum-hukum yang syariatkan. Ammal masalih allati tara'at ba'da inqita'il wahyi walam yusyari' asy-syari' laha ahkaman muayyanah walam yakum dalilun ala i'tibariha aw ilghaiha fa hadhihi tusamma al-munasib al-mursal aw al-maslah al-mursalah ka istirati isbati zawaji bi wasiqatin rasmiyatin wa tasjil 'aqdil bai'il aqari li naqlil milkiyah. Adapun maslahat-maslahat yang muncul setelah wahyu terputus dan syariat belum sempat dalam tanda petik untuk mensyariatkan, Allah belum sempat mensyariatkan hukum-hukumnya secara spesifik atau tidak ada, dan juga tidak ada dalil untuk mengabaikan atau meninggalkannya, maka ini disebut sesuatu yang munasib al-mursal atau al-maslahah al-mursalah, seperti pensyaratan penetapan pernikahan dengan dokumen resmi dan juga pencatatan jual beli aqori, benda-benda tidak bergerak dalam rangka memindahkan kepemilikan. Kemudian hujjiyatul masalih al-mursalah. Ittajahal ulama fil masalih al-mursalati ittijahaini. Ittijahun yamna'ul akhdha biha wa hum asy-syafi'iyyah wa syi'ah wa dhahiriyah, wa ittijahun yujizul akhdha biha wa humul malikiyah wal hanafiyah wal hanabilah. Ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam pandangan mereka mengenai maslahah mursalah. Pandangan pertama melarang penggunaan maslahah mursalah. Yang ini kemudian ditolak atau dimiliki pendapatnya oleh mazhab Asy-Syafi'iyah, Syiah dan Dhahiriyah. Ada juga kelompok yang memperbolehkan penggunaan maslahah mursalah seperti Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Ammal munkarun alladzina yamna'una al-akhdha biha falahum adillatun mujizuha wujubul huffazi ala wahdati syari'ati fala takhtalifu al-ahkamu baina jilin wa jilin wal huffazi ala qudusiyati syari'ah fala yuqalu fiha syai'un bil ahwa'i wal aghrati wal ma'aribi wa li'anna syar'a lam ya'tabirha bi ba'di wujuh i'tibar. Kelompok yang menentang penggunaan maslahah mursalah, mereka punya dalil. Ringkasnya adalah kewajiban memelihara syariat yang sama, yang utuh, supaya tidak ada perbedaan hukum antara satu generasi dengan yang lainnya, dan juga menjaga kesucian syariah. Kemudian mereka melarang maslahah mursalah supaya tidak mengatakan sesuatu dengan hawa nafsu, dengan tujuan tertentu dan juga dengan keinginan tertentu. Kenapa? Karena syara itu tidak menganggapnya sebagai maslahat,
meskipun ada beberapa pandangan tentang penganggapan syariat tadi. Wa ujiba anha. Jadi intinya dari kelompok penentang ini dalam rangka menjaga eksistensi syariat, keutuhan syariat, tidak boleh itu ada perbedaan, tidak boleh itu ada penganggapan kemaslahatan yang syariat sendiri tidak menganggap, supaya syariat ini tetap menjaga kesuciannya. Jangan sampai kemaslahatan itu ditinjau dari ahwa, aurat, dan ma'arif, keinginan-keinginan tertentu yang tidak berdasar, dan karena syariat tidak menganggapnya. Kemudian pendapat ini dijawab wa ujiba anha bi anna taghayyura wajhil hukmi awil maslahati yaqtadi taghayyural hukmi wa hadha amrun hasanun syar'an wa anna al-amala biha amalun bi maslahatin rajihatin wa laysat hiya min qabil at-tashri'i bil hawa li annahu yushtaratu lil amali biha wujudul mula'amati bainaha wa baina maqasid syar'i. Dijawab bahwa perubahan aspek hukum atau kemaslahatan itu mengharuskan perubahan hukum. Maksudnya ketika maslahatnya berubah itu, maka nanti konteks hukumnya juga berubah. Dan ini adalah perkara yang baik menurut syariat. Kenapa? Bahwa mengamalkan maslahat atau mengamalkan maslahat ini merupakan mengamalkan maslahat yang diunggulkan ketika itu ada konteks kebaikan. Bukan berarti ini menetapkan hukum dengan hawa nafsu. Kenapa? Karena ada syarat untuk mengamalkan maslahat ini, yaitu wujudul mula'amah bainaha wa baina maqasid syar'i. Terdapat keterkaitan antara maslahat itu dengan tujuan-tujuan syariat. Artinya, selama maslahat itu punya hubungan dengan tujuan syariat, meskipun tidak digambarkan secara tekstual atau tidak dianggap secara teks, ya, maka tetap itu menjadi maslahat. Tuh, meskipun tidak i'tibar atau ilqa. Wahtajjal qailuna biha bi adillatin katsiratin ahammuha ma yati. Orang-orang yang membela maslahat tadi kemudian berhujjah dengan banyak dalil yang bisa diringkas dalam beberapa poin. Pertama, innal hayata fi tatawurin mustamirrin wa masalihun nasi tatajaddadu wa tataghayyaru fi kulli zamanin falau lam tusyarra' atau tusyra' al-ahkamul munasibatu litilkal masalihi lawaqa'a an-nasu fi harajin wa ta'attalat masalihuhum fi mukhtalifil azminati wal amkinati wa waqafa at-tashri'u an musayaratiz zamani wa mura'atil masalihi wat tatawurati wa hadha musadimun li maqsadit tashri'i fi mura'ati masalihin nasi wa tahqiqiha. Orang-orang yang atau kelompok yang membela maslahat ini, mengambil maslahat ini, beranggapan pertama bahwa hidup itu senantiasa dinamis, berkembang, dan kemaslahatan manusia itu selalu diperbarui dan berubah di tiap waktunya. Kalau saja hukum itu tidak disyariatkan, hukum-hukum itu tidak yang punya kesesuaian dengan maslahat-maslahat tadi tidak disyariatkan, maka manusia akan berada dalam kesulitan dan kemaslahatan mereka terancam hilang di berbagai waktu dan tempat. Dan tasyri' atau penetapan hukum itu akan stagnan dan menghentikan atau syariat itu tidak memiliki keselarasan dengan zaman dan juga tidak punya jawaban atas upaya untuk menjaga kemaslahatan dan dinamika kehidupan manusia. Yang ini justru bertabrakan dengan tujuan penetapan hukum dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia dan merealisasikannya. Yang kedua, qamat ahkamus syari'ati ala i'tibar al-masalihi wa ri'ayatiha wa tahqiqiha rahmatan bin nasi. Faqala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Wa qala subhanahu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa i'tibaru jinsil masalihi fi jumlatil ahkami yujibu dhanna i'tibari kulli maslahatin
min jinsi tilkal masalihi fi ta'lilil ahkami di annal alama bi amala bil dhanni wajibun. Yang kedua, hukum-hukum syariat itu menegakkan atau menganggap penting kemaslahatan dan juga pemeliharaan dan juga realisasinya sebagai bentuk rahmat atau kasih sayang terhadap manusia. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, bukan menghendaki untuk kalian kesulitan. Dan penganggapan jenis maslahat dalam banyak hukum secara global itu artinya mempunyai konsekuensi terhadap keberadaan atau terhadap eksistensi setiap maslahat dari seluruh jenis maslahat yang ada dalam mengilati hukum atau menta'lil hukum, karena mengamalkan zon yang kuat maksudnya dalam syariat itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi jika terdapat zon itu mengarah ke pemenuhan maslahat, ya harus diperhatikan dan diamalkan. Yang ketiga, ru'ayat al-maslahatu binahwi awsa' minal qiyasi fi ijtihadati sahabati wa tabi'ina wa immatil ijtihadi hatta kana dzalika bi manzilatil ijma'i ala ri'ayatiha bidalili jam'i Abi Bakrin al-Qur'ana fi mushafin wahidin minas suhufil mutafarriqati bi isyaratin min Umar radhiyallahu anhu qailan innahu wallahi khairun wa maslahatun lil islami wa haraba Abu Bakrin mani'iz zakati wastakhlafa min ba'dihi Umar wa lam yasbiq fi dhalika syai'un mumathilun yadullu 'ala al-akhdhi bihi wa la sanad li dhalika ila al-maslahah. Yang ketiga, maslahat itu dipelihara dengan cakupan yang lebih luas daripada qiyas dalam banyak ijtihadnya sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid. Sampai-sampai maslahat itu bisa jadi ketika itu disepakati posisinya seperti ijma, ketika itu dipelihara. Dalilnya apa? Yaitu ketika Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf dari sohifah-sohifah yang tercerai-berai melalui isyarat Umar bin Khattab, sampai-sampai beliau mengatakan innahu, pengumpulan Quran ini, wallahi demi Allah, khairun, baik, wa maslahatun lil Islam, dan memiliki dampak yang maslahat atau kebaikan bagi umat Islam. Dan juga Abu Bakar yang memerangi para penolak zakat, yang kemudian setelahnya diganti Umar, dan itu semua setelah itu tidak ada yang sama yang menunjukkan bahwa itu harus dipegang, karena maslahatnya beda-beda dan tidak ada sandaran pada hal tersebut kecuali maslahat. Antara Abu Bakar memerangi penolak zakat dan juga Umar yang justru sebaliknya, itu semua pendapat-pendapat tadi yang berdasarkan maslahat dan seterusnya. Itu mengenai maslahah al-mursalah. Kemudian syurutul amali biha. Ishtaratul qailuna bil maslahatil mursalati syurutan salasatan al-amal biha. Para ulama yang memegang maslahat mursalah sebagai dalil, mereka memiliki syarat atau kriteria untuk mengamalkan maslahah mursalah ini. Yang pertama, antakuna al-maslahatu mulaimatan li maqasidis syari'i ay alla tunafi aslan min usulihi wa la tu'aridu nassan aw dalilan min adillatihi al-qat'iyyati bal takunu muttafiqatan ma'al masalihi allati qasada syari'u ila tahsiliha wa bi an takuna min jinsiha wa laysat gharibiyatan anha wa illam yashhad laha dalilun khassun biha. Yang pertama, maslahat ini harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Allah, yaitu tidak menafikan prinsip dari prinsip-prinsip syari atau syariat, dan juga tidak bertentangan dengan nas atau dalil dari dalil-dalil yang qat'i atau pasti. Bahkan maslahat ini harus cocok atau sesuai dengan masalih atau maslahat yang dikehendaki oleh Allah untuk dihasilkan kemaslahatan tadi, dan juga harus termasuk jenis maslahatnya dan bukan maslahat yang asing, meskipun kemaslahatan ini tidak ada dalil khusus atau spesifik
mengenai maslahat tersebut. Fala yajuzul ifta'u li ahwalin khassatin ka ifta'i ghaniyin jami'in ghaniyin jama'a imra'atahu binahari ramadhana bi ilzamihi bi siyami syahraini mutatabi'aini awalan wa 'adami samahi lahu bi 'itqi raqabatin li anna siyama zajirun lahu ala aksil i'taqi li anna dhalika mukhalifun lil nasi fil kafarati. Tidak boleh misalnya orang berfatwa pada keadaan tertentu, misalnya memberi fatwa kepada orang yang kaya yang sudah menjima istrinya di siang hari Ramadan, yang harus puasa 2 bulan berturut-turut pada pilihan pertama kafarahnya, dan tidak ada toleransi untuk dia untuk memerdekakan budak walaupun dia kaya, memerdekakan budak perempuan, karena puasa itu sesuatu yang harus dia lakukan pertama kali ketika dia sudah menjima perempuannya di saat Ramadan, bukan memerdekakan budak walaupun dia kaya, karena itu menyelisihi nas dalam hal kafarat tadi. Yang kedua, antakuna ma'qulatan fi dzatiha haqiqatan la wahmiyatan. Maslahat itu secara zatnya itu harus rasional atau masuk akal. Ini ditinjau dari segi hakikiyahnya, bukan dugaannya. Bi an yatahaqqaqa min tasyri'il hukmi biha jalbu naf'in aw daf'u dararin, yaitu sekiranya atau ketika maslahat ini diperoleh atau diberlakukan, maka dari pensyariatan hukum ini terdapat perolehan manfaat atau pencegahan bahaya. Misalnya dzalika inna tasjilal 'uqudil waridati 'al 'aqarati fi dairati sijillatil 'aqariyah yuqallilu hatman min syahadatiz zur wa yuhaqqiqu istiqraran fil muamalati fala mani'a minal hukmi bihi syar'an. Seperti contohnya adalah pencatatan akad-akad yang ada di akad-akad aqarat imobilier. Imobilier itu apa tadi? Benda-benda tidak bergerak seperti rumah dan lain-lain. Pada dokumen-dokumen benda-benda tidak bergerak, itu akan meminimalisir syahadatuz zur, kesaksian palsu bahwa dia punya rumah ini, membeli rumah ini. Itu kan omongan-omongan. Tapi dengan adanya dokumen resmi, pencatatan resmi yang diakui oleh negara berdasarkan undang-undang, itu bisa meminimalisir, dan itu punya maslahat meskipun tidak ada dalilnya. Jadi kita punya rumah, punya tanah yang itu ada aktenya, itu adalah sebuah bentuk atau upaya yang memiliki nilai maslahat. Dan ini dalam hal muamalah itu bisa memberikan kemantapan, kepastian kalau ada dokumennya. Dan ini sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat. Itu. Wa tas'iris sil'i 'inda al-hajati ya'ti bi fa'idatin muhaqqaqatin man'anil ghabni az-za'idi fil asman wa daf'anil haraji wa dharari 'anil nas wa tahqiqan lima salihim. Dan juga penentuan tarif pada benda-benda atau barang-barang dagangan tertentu yang memang ini butuh ditarif, yang nanti punya manfaat yang nyata dalam rangka mencegah kerugian dalam penentuan harga dan juga mencegah bahaya dari manusia, tentunya mendapatkan maslahat juga. Jadi kalau ada penarifan yang itu sudah ada, ya kan gini, orang-orang zaman sekarang itu seringkali ada jualan tapi menunya itu tidak ada, bahkan tidak ada tarifnya, yang seperti menggetok harga itu kan, itu bahaya. Meskipun tidak ada aturan dalam syariat untuk menulis buku menu dan harga-harganya, tapi itu bisa mengurangi kerugian di masyarakat. Banyak orang misalnya beli sesuatu di daerah tertentu karena tidak ada harganya, asal beli-beli saja, kemudian justru malah mendapatkan harga yang maksimal, yang itu merugikan masyarakat. Yang ketiga, antakuna maslahatan 'amatan lin-nasi wa laysat maslahatan syakhsiyatan li anna syari'ata ja'at lin-nasi kaffah wa bina'an 'alaihi la yasihul akhdhu bi ayyi hukmin yuqsadu bihi ri'ayatu maslahati syakhsin bi 'ainihi
ka'amirin aw ra'isin aw hasyiatin wa usratin lahu wa la yajuzu ifta'u biqatli muslimin wahidin tattarisu bihi al-a'da'u fi qal'atin mata amkana hisaruhum wa la yakhsha minhum at-tasallut ala biladil muslimin. Yang ketiga intinya bahwa kemaslahatan itu adalah kemaslahatan yang mencakup kemaslahatan umum bagi manusia, bukan kemaslahatan individu seseorang, karena syariat itu datang untuk seluruh manusia. Oleh sebab itu misalnya tidak boleh mempunyai produk hukum atau undang-undang yang tujuannya untuk melindungi individu tertentu seperti kepala negara, presiden, wapres dan seterusnya lah, kira-kira begitulah. Wallahu a'lam bishawab.